Waalaikumsalam warahmatullahi Latihan yang kemarin saya kasih, kemarin ada beberapa soal, tapi kalian cuma ngerjain 3 soal aja. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu double linked list. Oke, jadi kita mulai ke materi, maksudnya pembahasan PR kemarin. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan PR kemarin, saya mau refreshing untuk single linked list kemarin. Jadi kemarin kita, kalau mau kita bikin linked list, berarti kita harus create node terlebih dahulu. Kemarin node itu direpresentasikan dalam sebuah structure. Misalkan di sini saya kasih nama structure-nya adalah node, kemudian saya isi datanya adalah integer, kemudian untuk single linked list dia punya satu pointer, yaitu kita beri nama next, dengan tipe data sama dengan tipe data yang ditunjuk, yaitu suatu structure node. Nah, apa yang terjadi jika kita mendeklarasikan sebuah node? Yang terjadi adalah ketika kita bikin sebuah node, kan kita mengalokasikan suatu memori, atau kita panggil function malloc. Ketika kita mendeklarasikan statement ini, kita akan dapat suatu alokasi memori, oke? Berarti nanti kita akan punya alamat memori. Nah, P ini, struct node bintang P ini, akan berisi alamat pertama dari memori yang dialokasikan, yaitu kalau di sini berarti alamat pertamanya yaitu 432663. Ini contohnya. Contoh alamat memori pertama dari alokasi malloc. Inilah yang akan terjadi ketika kita membuat sebuah node. Oke, kemudian kalau kita mengisi node tersebut dengan suatu data, misalkan tadi kan structure-nya isinya adalah integer data dan pointer next. Nah, ketika kita isi data dalam node tersebut, P tanda panah data sama dengan 378, kemudian P next sama dengan 0, yang terjadi adalah tadinya kita punya alokasi memori masih kosong, sekarang kita isi di blok data isi 378, kemudian di pointer next masih berisi 0. Oke. Kemudian jika kita bikin satu node baru lagi, sama, kita akan mengalokasikan suatu memori juga, dan struct node bintang new node akan berisi alamat pertama dari alokasi memori tersebut, yaitu di sini contohnya 56489. Karena belum ada isinya, maka blok memori tersebut masih kosong. Kemudian jika kita menghubungkan dua buah node, misalkan new node adalah node berikutnya dari node P, apa yang terjadi ketika kita panggil P tanda panah next sama dengan new node, kita isi pointer next dari P sama dengan new node, maka di sini di blok pointer next di node P akan berisi alamat pertama dari alokasi memori new node. New node ini kan disimpan awalnya di 56489, maka dia akan masuk ke pointer next di sini, akan disimpan di sini. Oke, ada pertanyaan nggak refreshing tadi? Kayaknya udah pada ngerti ya, soalnya saya lihat di... Saya mau nanya. Ya, silakan. Atau buat kemarin kan ada di struct node itu kan ada yang masuk ke data, ada yang masuk ke pointer. Itu sebenarnya dua memori apa satu memori sih, Bu? Satu alokasi memori. Jadi kalau kalian kemarin kan contohnya kan satu alokasi memori satu blok gitu kan. Tapi keisinya kan structure ada dua bagian kan, data sama next gitu. Jadi satu alokasi memori itu ada dua bagian. Misalkan di sini, misalkan node P di sini, dia bagian pertama untuk isi data, bagian kedua untuk isi pointer next-nya. Contoh lagi, misalkan kemarin kalian kan bikin array dinamis gitu. Array dinamis isinya misalkan buat 6 elemen. Dia sebenarnya dapatnya kalian alokasi memorinya gelondongan kan, tetapi di dalamnya sudah terbagi per blok-blok untuk 6 elemen. Kenapa? Karena kalian misalkan kalian mau isi dengan integer gitu. Berarti udah ke blok-blok dengan apa sih integer tuh 4 byte, 4 byte, 4 byte gitu. Jadi sebenarnya Berarti
alokasi memori itu yang dibuat dari malloc itu ya, Bu? Iya, betul. Ini yang kotak merah dan kotak hijau di sini itu alokasi memorinya. Jadi sebenarnya ketika kita malloc kan kita selalu akan dapat alamat byte pertama dari memori yang dialokasikan gitu. Oke? Iya, Bu, paham. Makasih, Bu. Oke. Ada yang lain? Oke, kita lanjut bahas soal-soal kemarin. Saya udah lihat sebagian besar kerjaan kalian dan keren karena ternyata pada bisa ngerjain gitu dan maksudnya pada bisa berkreasi sendiri, bikin kursor juga beda-beda gitu. Jadi algoritma kalian ya udah jalan lah gitu ya. Insya Allah udah ngerti gitu. Jadi kemarin kan ada 6 pertanyaan, tapi kalian ngerjainnya cukup 3 soal, yaitu 2, 3, 4, tapi kita bahas satu-satu dari 1 sampai 6 ya. Untuk refreshing juga, sebenarnya mungkin kalian udah tahu cara menampilkan nilai dari linked list gimana gitu, tapi untuk refreshing aja, kita bahas dari soal pertama, yaitu yang pertama, buat fungsi untuk menampilkan nilai dari linked list. Itu udah ada di slide, kalian sebenarnya tinggal copy aja. Jadi apa yang akan kita lakukan ketika kita menampilkan nilai dari sebuah linked list, kita harus iterasi dari head sampai tail. Dari node pertama sampai node terakhir. Caranya adalah kita harus punya pointer bantuan. Di sini saya tetap pakai MyNote. Kalian boleh tulis struk note bintang, itu terserah kalian. Ini cuma untuk menyederhanakan saja. Jadi saya punya kursor bantuan, yaitu TMP, temporary. Kemudian temporary ini akan pertama kali menyimpan node head, yaitu alamat dari head. Kemudian dia akan iterasi dari node pertama sampai node terakhir. Caranya adalah dengan memakai while TMP tidak sama dengan null. Oke, berarti pertama kali head, kemudian tampilkan isinya. Setelah itu, TMP kita isi dengan TMP next, yaitu node berikutnya. Dan seterusnya sampai dia ketemu dengan node terakhir. Atau node sama dengan null. Ketika dia tail, ekor, node terakhir, pointer next dari node tail kan pasti sama dengan null. Nah, ketika kita jalankan while lagi, pasti sudah tidak akan dijalankan karena node terakhirnya sudah null gitu. Jadi kita printf selesai. Jadi ketika ini sama program C yang saya kasih kemarin, ketika kita jalankan display list, maka akan keluar 10, 20, 30, 40. Isi dari value-nya, isi dari integer value di setiap node-nya gitu. Ini pasti kalian udah tahu karena ada di slide, tinggal copy paste saja. Kemudian yang kedua, ini yang kalian kerjain, buat fungsi untuk menghitung jumlah node dalam sebuah linked list. Sama logikanya, algoritmanya juga sama dengan tadi fungsi untuk menampilkan isi dari linked list. Kenapa? Karena sama, kita harus, namanya kita menghitung jumlah node dari sebuah linked list, berapa sih jumlah node-nya di linked list tersebut, berarti kita harus menghitung satu-satu kan, dari head sampai tail gitu. Jadi misalkan di sini, saya pakai variabel integer count, awalnya kita deklarasikan sebagai 0, kemudian sama dengan seperti kita menampilkan isi linked list, iterasinya, bedanya adalah kalau misalkan tadi kita menampilkan pakai printf, sekarang kita ganti aja, berarti count-nya plus-plus gitu. Count-nya kita tambahkan dengan 1 gitu. Jadi ketika kita jalankan fungsi ini, kita akan dapat jumlah node-nya adalah sejumlah node di dalam linked list tersebut gitu. Gampang ya. Kemudian yang ketiga, buat program untuk mengkonversi dari array ke dalam sebuah linked list. Ini sebenarnya kalian sudah ada fungsinya, sudah saya kasih fungsinya. Kalian tinggal bikin linked list, kemudian ada fungsi namanya insert tail atau menginsertkan sebuah node di sebagai node terakhir atau sebagai node tail gitu. Kalian cukup panggil itu, misalkan saya di sini biar tidak tidak nyampur dengan function kemarin, saya kasih nama sendiri, misalkan push gitu. Push-nya, parameternya saya kirim adalah head-nya, kemudian nilai yang di-push ke dalam linked list tersebut. Oke,
pasti kalau kita mau bikin elemen baru dalam link list tersebut, kita harus memanggil fungsi create node atau kita bikin node barunya. Kemudian jika head sama dengan 0, berarti link list tersebut kosong, oke? Head sama dengan 0, berarti dia belum dialokasikan, oke? Kita belum pernah memanggil malloc, head-nya sama dengan 0. Maka head sama dengan new node. New node ini adalah node yang baru. Jika link list tersebut ada isinya, berarti kita insert tail. Fungsi ini adalah fungsi insert tail. Kalian panggil aja, kemarin sudah dijelaskan. Kemudian kalau kita sudah punya fungsi push ini, kita tinggal panggil di main function. Misalkan saya punya array statis. Array statisnya isinya 10, 20, 30, 40, 50. Ada 5 elemen. Berarti size-nya kan berarti size of array ini berapa? Kan integer kan. Berarti 4 kali 5, 20 byte. 20 byte bagi size of integer berapa? 4. Berarti jumlah elemennya ada 5 gitu. Kalian bisa aja tulis n sama dengan 5 gitu. Tapi ini biar apa ya? Biar lebih ada perhitungannya gitu lah. Berarti n sama dengan 5 karena 20 byte dibagi 4 byte sama dengan 5. Jumlah elemen sama dengan 5, kita akan iterasi dari elemen array dari pertama sampai dengan terakhir, berarti i sama dengan 0 sampai i kurang dari n, i++, kita akan push, oke, kita akan push dari head, elemen pertama, kemudian di iterasi kedua, elemen kedua, dan seterusnya, gitu. Oke? Dan untuk menampilkannya, kita pakai fungsi yang sudah kita punya, kemudian bisa ditampilkan, gitu. Ada pertanyaan di sini? Enggak ya, kalian kayaknya udah pada bisa ngerjain kemarin. Oke. Jangan lupa selalu saya tekankan karena di sini saya pakai void. Void itu berarti tidak return apapun. Tidak return apapun ketika kalian mengubah parameternya, mengubah objek yang dikirim sebagai parameter, kalian harus pass by reference. Pass by reference karakteristiknya apa? Cirinya adalah dia pointernya yang dikirim. Oke, berarti ketika saya di sini tidak pakai main node tapi pakai struct node bintang, jadinya adalah double pointer. Oke, karena yang dikirim adalah head. Head itu adalah sebuah struct node bintang atau pointer bertipe struct node, maka di sini karena pass by reference kita tambahin 1 bintang lagi, berarti jadinya double pointer gitu. Double pointer itu apa? Berarti pointer yang menunjuk pointer, berarti dia berisi alamat memori dari sebuah pointer gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu buat fungsi untuk membalik nilai dari head ke tail. Jadi misalkan tadinya kita punya link list 1, 2, 3, kita buat menjadi 3, 2, 1 gitu. Jadi head-nya yang tadinya 1, kita bikin head-nya adalah 3 gitu. Saya juga udah lihat di sebagian PR kalian, itu udah pada bisa. Misalkan di sini saya pakai bantuan pointernya adalah pref, next, dan current gitu. Tapi ada juga kalian kemarin saya lihat di jawaban-jawaban kalian pakai left, current, sama right, itu nggak apa-apa gitu. Itu kan cuma buat bantu mana yang di depan, mana yang sedang ditunjuk, mana yang sebelumnya gitu. Jadi di sini saya bikin function namanya reverse list, atau mungkin kalian bikin function misalkan balik list gitu, terserah kalian. Yang saya kirim di sini adalah head dari sebuah link list, karena pasti head-nya akan berubah kan, maka head-nya yang dikirim. Kemudian saya punya pointer bantuan yaitu pref, next, dan current. Pref, next tadinya 0, oke. Kemudian current-nya itu menunjuk head, oke, menunjuk head-nya. Kemudian ketika ini kan pref 0, next 0, kemudian current adalah head. Kemudian kita akan iterasi sama seperti display list tadi, seperti menampilkan list. Kita iterasi dari node pertama sampai node terakhir. Kemudian di dalam iterasi tersebut kita pindah-pindah kursor, kita pindah-pindah pointer bantuannya. Misalkan di loop pertama kan tadinya pref next-nya 0, kemudian current-nya sama dengan head. Nah, di loop pertama, kita bikin next-nya itu current next. Berarti sekarang next-nya ada di node kedua.
Kemudian current next-nya sekarang menjadi pref. Karena kita mau balik tanda panahnya kan tadinya ke 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, kita mau balik 1 ke 0, 2 ke 1, 3 ke 2. Berarti sekarang current next sama dengan pref. Current next pref, yaitu 0. Karena dia mau jadi tail atau ekor. Ingat, ekor itu next-nya sama dengan 0. Kemudian pref-nya sama dengan current, pref-nya jadi current, current-nya jadi next di sini. Dan seterusnya, berarti di loop selanjutnya sama kayak gini, next-nya jadi 3, current-nya jadi 2, pref-nya jadi 1, kemudian kita balik current next-nya ke pref, yaitu ke 1, dan seterusnya gitu. Jadi biar kalian tidak bingung, kan di sini terlalu banyak pointer bantuan gitu kan, ada pref, next, current, kemarin juga kita belajar juga banyak pointer-pointer bantuan. Untuk gampang mempelajarinya adalah kalian gambar satu persatu setiap loopingnya. Apa yang terjadi ketika di loop pertama, mana yang berubah, dan seterusnya gitu. Jadi itu akan lebih mudah dipahami gitu. Jadi ketika saya panggil reverse list ini, function reverse list ini, saya akan membalik pointer next, oke? Yang tadinya head jadi tail, tail jadi head. Jadi satu ini tadinya head, karena kita balik dia next-nya ke 0, berarti dia jadi tail. 2 ini yang tadinya next-nya ke 3, kemudian kita balik 2 ini next-nya ke 1. 3 ini yang tadinya next-nya ke 0 atau tail, 3 ini akan next-nya ke 2 gitu. Oke, kenapa kita butuh pointer bantuan? Karena apa? Karena ketika kita ketika kita eksekusi statement kedua ini, current next sama dengan pref, berarti next-nya kan kita tanda panahnya ini, next-nya ini kita ganti ke 0. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya next? Kita tidak akan punya suatu objek yang menyimpan alamat node kedua. Jadi node keduanya bakal hilang. Oke? Kita bayangin aja nih next nggak ada. Berarti kita untuk mengakses node kedua caranya gimana? Karena tidak ada next ini, makanya kita tidak bisa akses gitu. Jadi next ini untuk menyimpan selagi pointer next dari current ini berubah gitu. Oke? Misal kita panggil di main function, kita tinggal panggil aja. Tadinya kita punya 10, 20, 30, 40, 50 selesai. Kemudian jika kita panggil reverse list, maka yang terjadi adalah head-nya sekarang berubah jadi 50, kemudian node kedua jadi 40, node tail atau node ekornya sekarang jadi 10, atau head, awalnya dia node head. Kemudian printf selesai gitu. Oke, ada pertanyaan? Udah pada tahu ya? Kayaknya PR kalian udah pada ngerti, isinya pada benar semua gitu. Ngerjain sendiri atau nggak apa-apa. Saya itu open terhadap diskusi atau share-sharean jawaban. Asal apa? Asal jangan copy paste. Tapi kalian ngerti per statement-nya itu artinya apa gitu. Nggak apa-apa, misalnya nyontek dong PR nomor segini gitu. Terus kalian dikasih program sama teman kalian gitu. Nggak apa-apa, asal kalian ngerti ini maksudnya apa, statement ini maksudnya apa gitu, statement ini maksudnya apa gitu. Cara kalian misalkan copy paste, tapi biar ngerti artinya copy paste-nya adalah apa, caranya adalah ganti nama variabel dari yang kalian copy. Misalkan kalian dapat dari teman kalian variabel bantuannya tuh left sama right gitu. Kalian ubah pakai kiri dan kanan gitu. Nah, ketika error, kalian jadi mudeng kiri itu maksudnya apa, kanan itu maksudnya apa gitu. Jadi kalian dengan mengganti nama variabel yang kalian copy itu, kalian jadi paham, pasti kan error. Setelah kalian ganti, akan error tersebut, kalian akan mau nggak mau akan ngelihat statement per statement gitu. Jadi kalian tahu maksud dari variabel itu dipakai untuk apa gitu. Oke? Jadi kalau copy paste-nya yang agak pinter. Asal jangan ujian ya, ujian jangan copy paste. Saya tuh ngerti ketika entah kenapa saya tuh ngerti ketika orang copy paste jawaban gitu. Karena dari segi penulisan, dari segi penamaan variabel, dari segi algoritma itu tuh pasti mirip atau exactly the same gitu.
Jadi kalau mau kayak gitu harus pinter-pinter dikit, oke? Kita lanjut ke next question. Buat fungsi untuk menghapus note secara umum. Ini kalian nggak kerjain kemarin ya. Buat fungsi untuk menghapus note secara umum. Tidak tahu apakah itu head, tail, atau posisinya di tengah-tengah. Asumsinya nilai di list tidak ada yang sama. Jadi kemarin kan yang operasi-operasi yang sudah saya kasih functionnya, sudah kita pelajari, itu tuh sangat spesifik gitu. Misalkan hapus note head, hapus note tail, atau hapus note di tengah-tengah setelah nilai sekian atau sebelum nilai sekian gitu. Jika kita harus bikin suatu fungsi untuk menghapus suatu note, yang kita punya adalah hanya sebuah nilai, oke, sebuah nilai elemen, tapi kita tidak tahu itu di tengah-tengah atau sebagai head atau sebagai tail. Yang kita lakukan adalah sebenarnya tinggal panggil aja function-function yang sudah kemarin kita bikin, cuman kita kasih pakai condition. Apa itu conditionnya? Jika dia head, maka kita panggil remove first atau remove head. Jika dia di tengah-tengah atau di akhir, kita tinggal panggil aja remove middle gitu. Jadi kalian cek dulu nilai itu head atau bukan gitu. Jika head value sama dengan yang dicari atau nilai, panggil aja remove first. Jika tidak, maka panggil aja remove middle gitu. Oke? Gampang, kalian sudah punya function-functionnya, tinggal di ubah-ubah dikit, tinggal di ganti-ganti dikit, kalian bisa bikin ini gitu. Kemudian nomor 6, buat program untuk menyimpan data students berisi ada name, dia tipenya integer, kemudian ada nama, dia tipenya adalah string. String itu array dari karakter secara dinamis. Nah, kemarin itu kita belajar selalu bikin note itu pakai data atau value. Isinya tuh cuma satu, integer data. Kemudian yang kedua, pointer next gitu. Sebenarnya data itu nggak harus satu aja gitu. Jadi kalian bisa isi banyak. Misalkan di sini saya punya dua field atau dua informasi yang harus disimpan, yaitu name dan nama. Bisa aja kalian di sini nulis bikin note-nya adalah note pegawai gitu. Note pegawai bisa nama, kemudian NIP, nomor induk pegawai, kemudian ada alamatnya, kemudian ada usia, kemudian ada misalkan jumlah gaji gitu. Itu bisa banyak, itu terserah kalian dan tipenya pun terserah kalian. Mau di dalamnya array pun bisa gitu, nggak harus yang satu-satu seperti ini gitu, satu elemen seperti ini gitu. Oke, misalkan di sini saya punya note-nya itu adalah menggambarkan suatu student, jadi saya ganti namanya menjadi struct student. Kemudian saya akan punya sebuah pointer namanya MHSW atau mahasiswa. Link listnya namanya bukan link listnya, tipe datanya saya deklarasikan struk student bintang itu sebagai mahasiswa. Kemudian jika kita ingin menambah not student pada suatu list secara dinamis, gampang aja, kan kita udah punya function tadi, kita bikin function push atau insert tail. Jadi yang pertama pasti kita bikin create note-nya, kita bikin note baru atau student baru dengan cara apa? Ya tinggal panggil aja copy paste yang kemarin di create note, kemudian kita isi dengan data-datanya, berarti new student, name-nya apa, kemudian apa sih namanya kita isi. Kemarin sudah belajar cara mengcopy nama dari string biasa ke suatu pointer pakai strcpy, kemudian next-nya null. Kemudian setelah kita bikin note-nya, kita isi data-datanya, kemudian kita tinggal masukin ke link list tersebut. Kalau head-nya sama dengan null, berarti link list-nya kosong, berarti kita masukin note baru tersebut sebagai head. Jika tidak, kita tinggal panggil kemarin insert tail atau push gitu. Oke? Kemudian cara menampilkannya sama. Kita mau ngelis isi dari link list kita yang isinya mahasiswa tadi gitu. Misalkan kita printf daftar mahasiswa, sama iterasinya juga while, pakai while, kemudian kita pakai temporary pointer juga. Kemudian biasanya kalian cuman ngeprint isi data aja, misalkan tmp
tanda panah data. Nah, kita isi datanya kan kita nggak cuma data aja, tapi kita punya NIM sama nama. Kita tinggal printf 2 kali aja, NIM-nya, namanya, kemudian baru TMP sama dengan TMP next untuk iterasi while-nya gitu. Kemudian jika kita panggil fungsi-fungsi tersebut di main function, kita cukup pakai for, kemudian kita pakai printf scanf, maksudnya karena secara dinamis, berarti kita masukin NIM-nya dari input user, namanya dari input user, kemudian kita panggil tambah student. Kemudian kita next lagi untuk mahasiswa berikutnya, next lagi untuk mahasiswa berikutnya. Kemudian setelah selesai, kita bisa panggil function tampilkan mahasiswa, kita panggil list student-nya gitu. Oke? Ada pertanyaan? Gampang ya kalau ini tinggal ganti datanya aja jadi beberapa field data, nggak cuma satu gitu. Bu, mau nanya, Bu. Ya, Fiski, silakan. Kalau untuk fungsi tambah student itu berarti dia bakal ngulang dari head dulu, Bu, ya? Berarti dia bakal nyari tail dulu gitu. Iya, dari ini sebenarnya kalian nggak perlu bikin function baru, nggak apa-apa. Kalian tinggal panggil aja kemarin create node sama insert tail gitu. Oke? Jadi ini cuman biar misalkan function ini saya taruh di program kemarin biar nggak tabrakan nama function lain gitu. Biar tinggal satu kali panggil satu function gitu lebih sederhana gitu. Kalau kamu nggak, ya? Tapi itu notation-nya n kuadrat nggak sih, Bu? Iya, bintang kuadrat. Apa? N kuadrat? Apa n itu? kuadrat. N kuadrat. Apa kompleksitasnya, Bu? Oh, kompleksitasnya. Kompleksitasnya Kan dia bakal ngulang dulu dari head, nyari tail lagi gitu kan. Oh, yang di sininya, yang di sini. Yang tambah student. Yang di sini, function ini. Iya. Ya, kalau ada misalnya ada 3 gitu kan, berarti kalau siswa pertama kan langsung head gitu kan. Siswa kedua kan head dulu, terus ke tail lagi ya gitu kan. Siswa ketiga head, terus sampai tail gitu kan. Itu kan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sampai plus n gitu nggak, Bu? Langkah-langkah yang diperlukannya. Langkah-langkah yang diperlukannya sebenarnya nggak n kuadrat. Karena sebenarnya kan ini cuma ngecek aja, terus iterasi di belakang iterasi ini kan cuma iterasi untuk mencari tail gitu kan. Sebenarnya bukan n juga, bukan n kuadrat ya. Bukan n kuadrat sih. Kalau n kuadrat kan for di dalam for. Ingat nggak? Jadi n sebanyak n kali n kali gitu. Bukan n kuadrat juga. Oke? Jadi dia akan lebih bagusnya adalah sebanyak jumlah link list, n-nya adalah sebanyak jumlah link list yang sudah ada gitu. Jika dia kosong, maka node pertama sama dengan jumlah link listnya kan 0 plus 1 berarti 1. Kalau jumlah link listnya studentnya 5, oke, studentnya listnya sekarang 5, kita masukin baru. Berarti n-nya atau kompleksitasnya adalah jumlah link list tersebut, berarti 5. Karena dia harus cuma iterasi 5 kali aja gitu. Kan dia mencari tail kan? Itu kan kalau itu kan cuma fungsi tambah student aja kan, Bu. Kan kita kan pengen mendata misalnya 5 orang kan, berarti kan 5 kali tambah 5 itu kita manggil 5 kali tambah student kan. Tambah student pertama 1, tambah student kedua 2, tambah student ketiga 3. 3 angka gitu kan. Tambah student keempat 4 juga. 5 5. Jadi kan kalau ada n yang didata kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah n gitu kan. Itu kan oh, maksudnya keseluruhannya. Keseluruhannya. Ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu. Sampai n gitu, Bu. Iya, sampai n. Berarti n plus 1 per 2. Oh iya, betul. Kuadrat. Emang ya, itu n kuadrat ya? Intinya 1 plus 2 plus 3. Oh, faktorial. Iya nggak? Betul nggak? Kalau n-nya... itu bukan faktorial, plus. Misalkan studentnya ada 10, berarti 1 plus 2 plus 3 sampai dengan, ya gitu. Itu apa sih namanya? Itu barisan aritmetika gitu, benar? Iya, betul. n plus 1 per 2, berarti n kuadrat lah, Bu. Iya, kalian cari rumusnya sendiri ya. Oke, betul. Itu bukan faktorial ya? Faktorial kali ya? Sorry.
faktorial tambah gitulah ya. Berarti kalau misalkan ada 10 student, berarti kompleksitasnya 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai dengan plus 10 gitu. Oke? Itu kamu bikin rumus sendiri tadi ya. Kenapa, Gestian? Ini kan banyak subprogram ya, Bu? Atau subfungsi gitu. Itu lebih baik, misal kita mendefinisikan secara implisit itu baik atau enggak, Bu? Misal pakai pendekatan implisit. Pendekatan implisit itu gimana? Kemarin kan saya nggak sengaja kan, Bu, buat program buat pertemuan 3 kalau nggak salah. Terus saya hanya mendefinisikan prototipe fungsi 1. Terus yang lain nggak saya definisikan prototipenya. Tapi bisa, itu kan pendekatan implisit itu. Nggak apa-apa kayak gitu. Lebih simple malah gitu kan. Nggak apa-apa, nggak terlalu banyak gitu. Cuman kan sebenarnya ini kan satu kasus gitu, satu program. Buat program untuk menyimpan data student berisi ini gitu. Berarti kan saya sebenarnya cuma punya satu fungsi aja, fungsinya tambah student gitu. Kalian nggak usah gabungin nama program-program kemarin, kan yang diperlukan cukup ini aja gitu. Jadi kalau digabungin nama kemarin banyak banget gitu. Tapi kalian cukup bikin program sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Jangan sampai kalian sebenarnya butuhnya cuma tambah doang, kalian nyampe remove middle, nyampe insert middle, nyampe insert before, insert after itu ditaruh semua gitu. Wah, penuh program kalian, jadi susah dibaca. Sebenarnya ada di situ, tapi sebenarnya nggak diperlukan gitu kan. Jadi kalau kalian bikin program, cukup bikin function yang kalian perlukan saja gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Kita lanjut ya, masuk ke double linked list. Kita masuk ke double linked list. Oke, double linked list itu apa? Kemarin kita udah belajar single linked list. Kalau single linked list kan berarti pointer di dalamnya itu cuma satu, yaitu kita kasih nama next. Kemudian kalau double linked list, kita punya 2 pointer. Oke, yaitu pref sama next. Kalau single linked list, next itu untuk menyimpan alamat node berikutnya, sama di double linked list juga next untuk menyimpan alamat node berikutnya, tapi ada satu tambahan pointer, yaitu kita kasih nama pref, itu untuk menyimpan alamat dari node sebelumnya. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini, kalau lihat gambarnya, kan pointernya jadi banyak banget kan, karena dia menyimpan 2, jadi pref sama next, jadi akan ada banyak pointer. Secara program justru akan lebih simple. Kenapa? Kalian bisa baca link list tersebut dari belakang atau dari depan. Itu terserah kalian. Oke? Karena ada pref sama next ini, kalian bisa untuk operasi-operasi menambah, menghapus, atau dan sebagainya yang kemarin kita pelajarin, itu akan jauh lebih sederhana dibandingkan single link list gitu. Oke? By the way, ini kan namanya pref sama next kan. Itu hanya kesepakatan aja gitu. Kesepakatan di buku-buku seperti itu. Tapi kalian boleh ganti namanya, nggak harus pref, nggak harus next. Jadi terserah kalian. Oke? Kalau kemarin kita isinya cuma 2, di sini kita isinya jadi 3, yaitu data, pointer next, sama pointer pref. Kemudian bisa kalian lihat di ilustrasi ini, pointer pref dari node head atau elemen pertama menunjuk 0. Oke? Ini sama kayak tail gitu ya di single linked list kemarin. Kemudian pointer next dari node tail atau elemen terakhir menunjuk ke 0. Oke? 0 di sini. Sama ya kayak kemarin, cuman kemarin tidak ada pointer pref-nya. Oke? Jadi di sini dilihat kalau double linked list head-nya, next-nya berarti node kedua, pref-nya berarti 0, karena tidak ada kan, tidak ada sebelumnya, tidak ada node sebelumnya, karena dia sebagai head. Kemudian kalau kita lihat node tail-nya, node ekor atau elemen terakhir, next-nya 0, sama dengan single linked list kemarin, pref-nya apa? Pref-nya yaitu node sebelum node tail. Kemudian deklarasinya gimana? Sama dengan deklarasi single linked list, kita pakai structure. Bedanya kita akan punya satu field baru lagi di structure tersebut, yaitu pref. Tipe datanya apa? Tipe datanya sama dengan tipe data next kemarin. Karena apa? Ingat, pointer harus bertipe sama dengan nilai yang disimpannya. Karena pref sama next ini akan menunjuk sebuah struct node, maka
tipe datanya juga harus sebuah struct node gitu. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Sama dengan single linked list kemarin, tidak perlu tidak ada perbedaan, cuman kita cara mengisi field-field di dalam structure ini yang berbeda. Yang pertama, pasti kita deklarasikan strukturnya dulu. Kita deklarasikan sebuah node ini isinya apa aja, kita akan punya data, next sama pref. Kemudian sama, misalkan saya punya 2 buah node, di sini saya kasih nama head sama tail. Jadi link list tersebut isinya cuma ada 2 buah node. Yang pertama, pasti kita alokasikan menggunakan malloc. Statementnya juga sama, tidak berubah seperti kemarin. Kemudian perbedaannya adalah ketika kita mengisi field-field di dalam strukturnya. Misalkan di head ini, misalkan datanya kita kasih 40 karena dia integer. Kemudian next-nya apa? Next-nya adalah node setelahnya. Node setelahnya itu apa? Yaitu tail. Oke? Kemudian pref-nya apa? Karena dia head, maka pref-nya adalah 0. Kemudian di node kedua atau node terakhir di sini, tail-nya datanya kita isi misalkan 50, dia integer. Kemudian next-nya karena dia tail, maka kita isi sama dengan 0. Kemudian pref-nya apa? Pref-nya adalah node sebelumnya. Node sebelumnya adalah head. Jadi kita tulis head gitu. Jadi kita harus mengisi nilai dari pref juga selain next-nya. Kemudian ini deskripsinya. Kemudian misalkan kita mau membuat sebuah double linked list. Double linked list berarti isinya sama. Kita deklarasikan node yang mau kita gunakan. Kemudian saya pakai type def, ini opsional, boleh pakai, boleh tidak, digunakan hanya untuk menyederhanakan tipe datanya. Jika kalian tidak keberatan untuk menulis struct node bintang banyak gitu di program kalian nggak apa-apa tulis aja struct node bintang gitu. Karena saya ingin memperkenalkan adanya type def, maka saya kasih nama my node di sini. Jadi saya nggak perlu nulis struct node bintang, saya cukup nulis my node gitu. Kemudian deklarasi ini akan kita pakai di function-function yang akan diterangkan di slide-slide setelahnya. Kemudian misalkan saya bikin suatu node. Ketika kita membuat suatu linked list, berarti kita bikin node-nya dulu. Node-nya ini sama kayak kemarin di single linked list, saya bikin function. Function-nya ini akan return sebuah node atau saya kasih nama my node, oke? Jadi tipe data return-nya adalah struct node bintang atau my node. Nama fungsinya create node. Saya parameternya memakai nilai. Oke, jadi yang pertama kita alokasikan menggunakan malloc. Kemudian datanya kita isi dengan nilai parameternya. Kemudian pref-nya 0, next-nya 0. Karena dia masih belum kita hubungkan dengan linked list-nya. Oke, jadi pointer pref sama next-nya sama dengan 0. Oke, karena ini adalah bukan void function-nya, kita akan return TMP atau temporary node-nya ini. Oke. Ini nggak usah dijawab, ini kayaknya gampang, nggak perlu dijawab. Jika kita punya fungsi di atas, bagaimana memanggilnya di fungsi main function-nya, tinggal dipanggil create node-nya aja. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke operasi-operasinya, kemarin kan di single linked list saya ajarin bagaimana untuk membaca dari head ke tail. Kemudian caranya gimana? Caranya adalah memakai while, kemudian kita pakai pointer bantuan, misalkan TMP, while TMP tidak sama dengan 0, kemudian kita iterasi dari head sampai dengan tail. Kemudian kalau double linked list, kita bisa membacanya dari node pertama sampai node terakhir, atau bisa aja dari node terakhir sampai dengan node pertama. Ini yang kita sebut dengan traversal. Oke, di struktur data selanjutnya setelah linked list, misalkan ada queue, ada stack, ada besok ada graph, ada tree, itu kita akan sering pakai istilah traversal di sini. Traversal ini kan bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu penelusuran gitu, membaca atau menelusuri elemen-elemen satu persatu di dalam struktur data tersebut gitu. Oke. Jadi ada 2 jenis penelusuran atau membaca elemen-elemen tersebut, itu tadi forward atau backward. Forward berarti dari depan ke belakang, backward itu dari belakang ke depan.
Di sini saya punya function, saya bikin function namanya traverse back atau begin dan traverse end. Oke, berarti traverse back ini adalah forward dari depan ke belakang, traverse end ini dari belakang ke depan. Sama dengan dengan single linked list, yang kita perlukan cukup next-nya aja. Kan dari depan ke belakang kan. Depan ke belakang dihubungkan tanda panahnya kan dari pointer-pointer next kan. Berarti ini sama dengan single linked list, kita pakai pointer bantuan TMP, berarti TMP tidak sama dengan 0, kita baca datanya, kalian boleh tampilkan, boleh dijumlahkan, boleh dikalikan, itu terserah operasi-operasi yang kalian butuhkan, kemudian TMP sama dengan TMP next. Oke, lanjut, kemudian while-nya sampai dengan dia ketemu not tail, karena setelah not tail TMP-nya pasti 0 gitu. Ini sama dengan single linked list, kemudian kalau misalkan backward traversal atau kita membaca dari akhir ke depan, yang kita butuhkan adalah pointer pref-nya. Ingat di gambar double linked list, yang tanda panahnya ke head berarti kan pointer pref. Berarti yang kita butuhkan pref-nya. Kemudian yang pref-nya sama dengan 0 kan head-nya. Oke? Berarti kita dari not tail kita iterasi ke not depannya, not depannya, not depannya sampai dengan head. Oke? Karena TMP pref ketika head sama dengan 0 gitu. Itu untuk membacanya. Kemudian sama dengan single linked list kemarin, kita ada beberapa operasi. Operasinya ada menambahkan dan menghapus not. Untuk menambahkan kita ada menambahkan sebagai head, menambahkan sebagai tail, atau setelah not tertentu, atau sebelum not tertentu. Menghapus juga, kita bisa menghapus head-nya, menghapus tail-nya, atau menghapus not tertentu. Kemudian kita masuk ke operasi pertama. Operasi pertama itu insert sebagai head. Kalian lihat di sini, awalnya kita punya not A. A ini adalah head dari double linked list. Kemudian jika kita punya not baru, yaitu E, caranya gimana menjadikan dia sebagai head? Gampang aja. Berarti pref-nya head tadinya ke 0, kita kita tunjuk ke E, ke not E. Kemudian next-nya E kita tunjuk ke A. Gampang ya, gitu aja. Oke? Ini walaupun saya nggak ada kata-katanya, nggak dikata-katain, ini function. Harusnya kemarin kalian belajar single linked list, harusnya sudah ngerti gitu kan. Berarti awalnya kita bikin not E dulu. Not E caranya gimana? Kita panggil yang function yang udah tadi kita bikin tadi, create not, kemudian next-nya kita isi dengan head, ya nggak? Kita akan dijadikan dia sebagai head. Berarti next-nya kita tunjuk ke head-nya, kemudian pref-nya, karena dia akan sebagai head baru, maka pref-nya sama dengan 0. Oke? Jika head tidak sama dengan 0, berarti linked list itu ada isinya, yaitu ada A. Kalau dia kosongan, kalau dia kosong, maksudnya linked list-nya tidak punya elemen apapun sebenarnya, berarti head-nya itu sama dengan new node. Kalau misalkan dia ada isinya, kayak seperti di gambar ini, maka head pref-nya yang tadinya 0, A ini kan tadinya pref-nya 0. Kita jadikan head pref-nya ke E gitu. Head pref sama dengan new node gitu. Terus jangan lupa cara penulisan tanda panah dan juga pointer-pointer di sini jangan pakai spasi ya. Kemarin banyak banget yang WhatsApp saya banyak yang error itu ternyata penulisan tanda panahnya itu pakai spasi gitu. Oke. Ingat di sini karena suatu link list ini yang saya kirim adalah head-nya, kemudian saya pakai void karena saya mau mengubah nilai head-nya kan pasti akan berubah. Head-nya akan berubah, maka saya pakai pass by reference atau pakai tanda bintang. Jadinya ini double pointer dan kalau mau mengakses mengakses structure di dalam double pointer pakai tanda kurung di sini. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, kita lanjut ke operasi kedua, yaitu insert-nya sebagai not akhir atau tail. Di sini misalkan saya punya not, yaitu, oh ini namanya sama ya, harusnya kita bedakan ya. Misalkan ini tail baru,
Ini adalah not tel baru, kemudian saya punya tel di sini adalah D. Nah, caranya gimana? Kan tadinya next-nya kan 0, karena dia tail. Nah, kita tinggal tunjuk next-nya ini ke not baru yang kita bikin. Kemudian pref-nya not baru ini kita tunjuk ke tail yang sebelumnya gitu. Gampang ya? Sama ini kita bikin not baru, karena kita mau jadikan dia sebagai not tail. Kita create not, kemudian next-nya sama dengan 0. Iyalah, karena dia tail, jadi next-nya sama dengan 0. Kemudian, jika head sama dengan 0, atau linked list ini nggak ada isinya, maka head-nya itu kita jadikan, not baru ini kita jadikan sebagai head. Karena linked list-nya nggak ada, berarti si not baru ini sebagai head iya, sebagai tail juga iya. Gitu. Jika tidak, jika sudah ada isinya, apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan not baru ini sebagai tail? Yang pertama adalah kita harus mencari not tail-nya itu mana gitu. Karena kita mau menggabungkan tail ini dengan not barunya gitu. Jadi kita harus cari D-nya itu. Oke? Kita pakai pakai kursor bantuan atau pointer bantuan, kita kasih nama kursor. Awalnya kita di head, kemudian dia akan looping mencari tail-nya atau D-nya ini. Setelah ketemu D-nya, berarti sekarang ditunjuk oleh kursor ini, berarti kursor next yang tadinya 0 akan ditunjuk ke not baru. Kemudian not baru pref kita tunjuk ke tail sebelumnya, yaitu kursor. Oke. Ada pertanyaan? Mau nanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi katanya di slide 19 untuk mengalokasikan memori double linked list, itu kan kita harus mengalokasikan untuk head dengan tail kan, Bu ya? Bukan head aja gitu. Terus kenapa kita harus nyari tail kalau udah diketahui tailnya, Bu? Oh, udah diketahuin tailnya. Emang ini udah diketahui ya? Di slide 19 katanya iya. Di slide 19, bentar. Slide 19 mana? Yang di sini? Ini 19? Bukan. Coba atas lagi, Bu. Atau bawah? Ini? Bawah berarti, bawah. Ini? Ini? Masih awal sih, Bu. Pas mengalokasikan memorinya. Mengalokasikan? Iya, itu. Ya, yang tadi. Ini? Yang tadi. 19. Ini? 19, Bu. Sorry. Ini bukan? Ya ini. Ya ini. Kenapa? Itu kan ketika kita mengalokasikan atau mendeklarasikan double linked list, itu kan kita mengalokasikan bukan untuk head aja kan, untuk tail juga gitu. Nah. Oh, ini sebagai contoh aja. Ini saya kasih nama tail, contoh aja. Karena kan di sini saya cuman ada 2 not gitu kan. Iya nggak? Ada 2 not. Jadi saya contohkan, saya ilustrasikan not pertama sebagai head, not kedua sebagai tail. Misalkan kalian bikin not-nya itu dinamis gitu. Kalian bikin not student, kalian tambah-tambahin terus, kalian kan nggak tahu yang paling akhir yang mana gitu. Tiba-tiba kalian ada remove, misalkan kalian satu program itu manggil semuanya, dari tambah, kemudian ada remove middle, kemudian ada insert after mana, insert before mana gitu. Kan kalian sudah tidak memegang mana notelnya gitu. Nggak ada variabel manapun yang menyimpan notelnya gitu. Jika sudah ada, misalkan kayak gini kan kalian deklarasikan secara statis gitu kan, tail gitu kan. Berarti udah ada kan, kalian nggak perlu nyari tailnya lagi, nggak usah gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada variabel yang menyimpan tailnya, misalkan karena dia ditambahkan secara dinamis atau ada operasi-operasi setelahnya, setelah pembuatan not-not di dalam linked list, kalian tidak punya variabel yang menyimpan tailnya di mana. Makanya kita cari tailnya itu di mana gitu. Kalau misalkan tailnya ini kalian tahu, D-nya ini kalian ada variabel yang nyimpen D-nya ini, kalian nggak perlu iterasi ini, langsung aja. Berarti misalkan D ini kalian udah tahu, berarti D next sama dengan new not pref sama dengan D gitu. Jadi itu diperlukan jika kalian tidak ada variabel yang nyimpen D-nya ini gitu. Oke, tadi siapa? Fiski ya? Fiski. Kalau begitu, Bu. Kalau begitu bukannya apa istilahnya? Double linked list ini kehilangan fungsinya sebagai 2 arah gitu, Bu ya. Soalnya kalau kita pengen ngeprint secara terbalik gitu kan, kita pengen menampilkan dari kanan ke kiri kan. Berarti
Iya, Tetap berarti aja kamu harus harus detail dulu kan? iya Detail Kak dulu kan? Rizal, betul. Itu berarti seperti saya bilang, algoritma itu macam-macam bentuknya tergantung kondisinya gitu. Tergantung kondisinya. Kalau misalkan doubling list kalian menyimpan telnya juga, berarti ini nggak perlu. Berarti kalian tinggal panggil ini. Kalau misalkan suatu keadaan, suatu kondisi doubling list kalian tidak punya informasi telnya, berarti mau nggak mau ini harus dilakukan gitu. Tapi benar kata Fiski, apa gunanya kita nyimpen di doubling list kalau misalkan kita nggak punya tailnya gitu. Jadi misalkan kita punya head-nya doang, berarti sama aja kayak kita punya singling list gitu. Jadi keuntungan kita menyimpan data kita dalam sebuah doubling list juga jadi hilang gitu. Benar sih kata Fiski itu. Oke, jadi function, misalkan saya kasih function apa, kalian harus lihat situasinya ya. Misalkan parameter yang dikirim apa, kalian punya variabelnya apa aja, kondisinya seperti apa, itu juga harus disesuaikan. Jangan sampai sebenarnya kalian punya tailnya, tapi kalian panggil ini juga while iterasi ini untuk mencari tail gitu. Jadi nambah-nambah waktu algoritmanya gitu. Jadi kompleksitasnya juga akan nambah gitu. Oke, ada yang lain lagi? Nggak ada, kita lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu insert setelah node tertentu. Misalkan yang saya punya di sini parameternya adalah node tertentunya. Node tertentunya di sini adalah B, atau saya kasih nama pref node. Ingat di sini yang saya kirim parameternya adalah my node. Bisa aja kalian yang dikirim cuman new data aja. Berarti bukan new data. Misalkan nilai dari B ini. Misalkan di sini isinya 6. Berarti yang dikirim bukan node-nya, tetapi misalkan integer nilai setelahnya gitu. Jadi kalian harus iterasi dulu, iterasi entah dari head, entah dari tail untuk mencari 6 itu node-nya itu ada di mana. Tapi kalau di sini saya langsung, saya langsung pura-puranya itu udah ketemu pref node-nya itu B gitu. Oke, jadi kalau belum, kalian harus iterasi dulu untuk mencari B-nya ini gitu. Kalau misalkan parameternya di sini adalah pref node atau B, yang kita lakukan adalah pertama ini cuma buat validasi aja. Jadi kalau misalkan pref node sama dengan 0, kita kembalikan ke user bahwa previous node tidak boleh 0. Kemudian return akan keluar dari function. Kemudian yang akan kita lakukan untuk mengsisipkan node E ini setelah B, yang harus kita lakukan cukup gampang. Ini pref sama next-nya B kita hapus, pref-nya C kita hapus, kita connect-kan, kita tunjuk ke node yang kita baru bikin. Misalkan di sini E. Berarti yang pertama kita bikin node barunya, E-nya ini sebagai new node, kita create node, kemudian new node next-nya adalah ke pref node next, ingat, ini kan pref node, B ini pref node. Pref node next adalah C. Berarti kita set new node next-nya adalah C. Berarti new node next sama dengan pref node next. Kemudian pref node next, tadinya kan pref node next ke C. Nah, kita set next-nya ke node baru atau E. Oke. Kemudian new node pref yang tadinya 0, kita set ke B atau ke pref node gitu. Oke. Kemudian jika new node next-nya tidak sama dengan 0, berarti new node next-nya tidak sama dengan 0. Berarti dia bukan sebagai tail. Apa yang harus kita lakukan? Berarti new node next. New node next adalah apa? C. C pref-nya yang tadinya ke B, kita buat ke E gitu. Atau ke new node gitu. Ini di sini. Ingat di sini new node next yaitu C pref tadinya ke B, sekarang ke new node gitu. Oke. Kenapa kita butuh new node next pref? Karena kita cuma punya pref node aja, kita nggak punya parameter next node gitu. Karena punyanya pref node ini berarti new node next pref sama dengan new node. Biar C pref ini nunjuk ke E gitu. Oke? Gampang ya? Bu, mau nanya lagi, Bu? Iya, silahkan, Rizky.
pada kenyataannya kita jarang nggak sih tahu apa Bu alamat pref note itu Bu? Jarang. Biasanya tuh nilai, suatu nilai gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus nyari nilainya itu di note mana gitu. Harus tambah satu lah, bukan satu ya, beberapa line program, beberapa baris program untuk nyari iterasi nilainya itu di mana gitu. Lagi Bu, kalau array kan setiap elemennya bisa diidentifikasi melalui indeksnya. Kalau ini dari linked listnya gimana Bu? Apakah ada semacam key-nya gitu? enggak, ini kalian harus nyari dari head atau dari tail kalau double linked list ya. Kalau single linked list kan kalian nyarinya dari head, itu harus nyari satu gitu. Kalau dari double linked list kalian bisa nyari dari head, bisa nyari dari tail gitu. Cuman kan ada kelebihan-kelebihan gitu. Misalnya kalian kan ngapain sih? Oke, pasti sejujurnya kalian kan pasti mikir kan. Sejujurnya kalian pasti mikir. Ketika kita udah belajar single linked list, ketika belajar double linked list, kalian kan mikir, ngapain sih ribet-ribet amat belajar beginian gitu? Kenapa nggak ditaruh di array aja gampang, tinggal baca indeksnya gitu kan? Iya nggak? Tetapi secara keefisienan memori untuk kita menyimpan data, linked list pasti terdepan kan dibandingkan array. Iya nggak? Dengan kemarin kan ada beberapa poin-poin gitu, di mana linked list itu lebih lebih bagus daripada array gitu, khususnya untuk penggunaan memorinya gitu. Oke. Ini sebenarnya kalian pusing karena terlalu banyak pointer gitu, terlalu banyak program gitu. Tapi secara alokasi memori dia akan lebih efisien dibandingkan array gitu. Kalian kan mikirnya di sekarang itu cuman buat misalkan mengisi data mahasiswa yang paling jumlahnya 30 atau 50 atau 100 gitu. Misalkan pakai array pun tidak masalah gitu. Tapi mungkin suatu hari kalian harus membuat sebuah struktur data untuk menyimpan data-data kalian yang jumlahnya besar gitu. Dan strukturnya nggak cuman isinya 2-3 gitu. Strukturnya mungkin bisa puluhan gitu. Data-data di dalam strukturnya gitu. Oke? Ini dipahamin dulu aja ya. Ini baru linked list gitu. Nanti kita akan belajar tree, akan belajar graph gitu. Akan lebih mudah karena kalian udah belajar linked list gitu. Ini dipahami aja dulu. Dan insya Allah kalau misalnya kalian nanti S2 sekolah lanjut lagi, justru yang poin utama kalian belajar algoritma ini struktur data ini. Karena struktur data ini kan kompleks ya algoritmanya. Nggak cuman kalian kayak kemarin if, for, while gitu-gitu aja gitu. Ini untuk belajar melatih logika kalian. Kayak misalkan teman saya tuh kemarin saat ini tuh sedang belajar S2 di Melbourne, di University of Melbourne. Yang dia lakukan adalah cuma nanya struktur data ke saya karena dia tahu saya ngajar struktur data, ya udah saya kirim slide ini ke dia, ini pelajarin gitu. Karena ujung-ujungnya itu problem-problem yang diajarkan di sana dasarnya itu struktur data gitu. Oke. Misalkan ada problem apa sih mencari sort terpendek atau mencari travel TSP, travel salesman problem gitu-gitu dan lain-lain. Oke? Jadi kalian pahami benar-benar linked list karena struktur data yang lain nanti akan pakai linked list banyak. Oke, tadi kita insert setelah not tertentu, sekarang insert sebelum not tertentu. Jadi maaf ya ini gambarnya agak buram. Susah mencari gambar di internet. Jadi insert sebelum not tertentu, misalkan di sini sama kayak tadi, yang saya kirim adalah note-nya. Oke, bisa aja yang dikirim datanya. Jadi kalian harus iterasi untuk dapat next note-nya ini dulu. Tapi biar lebih simple, kita pura-pura aja misalkan next note-nya ini udah diketahui. Misalkan next note-nya ini adalah C, kemudian new datanya kita mau masukin B di sini. Yang pertama, ini buat validasi, misalkan next node-nya 0, maka kita kasih tahu user bahwa tidak boleh 0, kemudian dia akan keluar fungsi. Jika tidak, maka sama kayak insert after yang tadi, berarti kita create node-nya dulu, kemudian pref-nya B ini akan kita hubungkan dengan next
pref ini. Next node ini, next node pref berarti kan C, prefnya kan A. Berarti B, prefnya kita hubungkan dengan A. Kemudian next node pref yang tadinya ke A, sekarang kita hubungkan ke new node. Kemudian new node next di sini B, next-nya kan belum kemana-mana. Nah, sekarang karena C ini udah diketahui, next-nya berarti ke C. Kemudian, jika new node pref-nya tidak sama dengan 0, berarti A ini ada, oke. A ini ada, berarti dia bukan head, berarti new node pref next adalah C, kita ganti menjadi ke new node gitu. Next-nya A ini kita ganti menjadi ke B. Yang tadinya ke C kita hapus menjadi sekarang ke B gitu. Oke, ini sama dengan yang tadi, cuman kita ngubah-ngubah aja pref next di sini. Tadinya pref jadi next jadi pref gitu. Gampang ya? Insya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke operasi hapus atau delete node pertama. Kita hapus head-nya. Caranya adalah gampang sekali. Misalkan yang kita kirim adalah head-nya, tinggal kita bikin pointer bantuan, yaitu temp, kemudian temp kita isi dengan head, kemudian head-nya sekarang adalah head next. Oke? Yang tadinya head-nya sama dengan 5, sekarang kita ubah head-nya sama dengan head next. Berarti head-nya sekarang adalah 10. Kemudian, karena 10 ini tadinya kan pref-nya ini ke 5, sekarang kita set menjadi temp pref sama dengan 0. Oke? 10 ini kan tadinya pref-nya ke 5. Nah, kita mau menghapus 5 ini. Jadi, sekarang temp pref sama dengan temp pref sama dengan 0. Kita hapus 0-nya, kemudian kita tinggal free-kan temp-nya gitu. Kayaknya ada yang salah di sini. Bentar. Head next. Kemudian oh sorry, ini nanti saya ubah ya. Ini temp-nya harusnya bukan temp, tapi ini adalah head. Head pref, kan head-nya udah berubah. Head sama dengan head next. Kemudian, head pref yang tadinya menunjuk ke 5, harusnya kita nulkan. Oke? Kemudian yang di-free-kan adalah free temp. Oke? Ini harusnya head, bukan temp. Oke, nanti saya ganti. Kemudian, sebelum masuk ke operasi berikutnya, ada pertanyaan? Enggak, kita lanjut ke... Izin Bu, saya mau nanya. Oh, silakan. Kalau dari contoh-contoh yang tadi kan double list ini kan kayak bukan double list ini tuh masih kayak yang single list buat algoritmanya. Itu biasanya kalau double list itu efektifnya dipakai waktu gimana, Bu? Efektifnya dipakai jika kita bisa, nanti saya ada beberapa objek yang bisa kalian gunakan sebagai, kalian bisa pakai double list untuk menyimpannya. Contoh-contohnya misalkan di mana kondisi kita harus menyimpan informasi setelah dan sebelumnya gitu. Nanti ada contohnya, saya kasih. Misalkan saya langsung ke contoh nggak apa-apa ya. Nah, contohnya, misalkan di image viewer, kalian misalkan ngeklik foto di Windows kalian, di PC kalian, laptop kalian, kan kalian harus tahu sebelum sama setelahnya gitu kan? Ya nggak? Nah, ketika kita klik before, kalian harus langsung ke objek sebelumnya gitu. Kalau kalian pakai single list kan nggak bisa. Kalian harus simpen ke before-nya itu nggak bisa, harus selalu next gitu. Contohnya itu. Contohnya di web browser. Di web browser kan kalian di di menunya itu ada undo, ada backup, ada forward gitu ya. Ada back sama forward. Nah, karena kita harus menyimpan sebelum dan setelahnya informasinya, maka kita harus pakai doubling list. Coba kalau kita pakai single list, maka hanya bisa misalkan button forward-nya aja. Kita akan ke before-nya itu nggak bisa gitu. Contohnya lagi misalkan di playlist di music player, kan kalian harus, karena musik itu jalan, secara otomatis dia akan ngeplay setelahnya, atau mungkin akan jika kita klik before-nya, kita akan dapat informasi
lagu sebelumnya gitu. Jadi kita harus pakai doubling list, contoh-contohnya ada di situ gitu. Kondisinya kayak gitu. Ya Bu, paham. Bu, saya mau nanya Bu, ya, tentang browser. Apa browser? Oke. Jadi misalnya kan saya udah nge-browse sebanyak 5. Ya, kamu nggak bisa bikin si browser pakai si ya. Pakai bahasa lain ya. Jadi misalnya kan saya udah nge-browse selama 5 halaman kan. Berarti saya bisa preview sebanyak 5 kali gitu kan Bu ya. Misalnya gini. Nah, sekarang halaman saya masih di misalnya halaman kelima lah misalnya kan. Terus saya preview ke halaman ketiga gitu kan. Nah, ketika saya di halaman ketiga, kan saya masih bisa ke halaman kelima lagi kan Bu ya. Tinggal forward 2 kali gitu kan. Nah, bagaimana jika saat saya di halaman ketiga, saya buka baru gitu nah. Semacam baru dia insert buka baru berarti dia kalau di browser gimana sih? Dia perilaku browsernya kalau misalnya kita buka baru, dia nambah di dia insert middle. Insert setelah kan kamu lagi di 3 nih. Kamu buka baru kan? Berarti saya buka baru. Nah, itu tuh ya. Insert di middle, insert after 3 ini. Nah, masalahnya ketika saya buka baru, saya nggak bisa lagi kembali ke 2 tadi, yang kelima tadi gitu. Kayak semacam ada jalur baru gitu, Bang. Semacam ada jalur baru. Ya. Kan misalnya saya masih di 3 kan, saya masih bisa kelima gitu kan. Tapi ketika saya open masih di halaman ketiga, terus saya open namanya? Open link baru gitu. Ya, tapi nggak berhubungan sama 4 sama 5 gitu. Itu semacam ada cabang. Ada cabang gitu. Iya, betul. Yang mana cabang itu nggak membolehkan saya untuk kembali ke 4 atau 5 awal tadi. Enggak. Jadi ada link list baru kamu jadinya. Dia membentuk link list baru, tetapi link list pref-nya misalkan ya, halaman baru itu kamu sebagai link list baru. Ya nggak? Sebagai misalkan note kedua setelah halaman ketiga ini. Ingat nggak? Jadi namanya note itu kan cuma menyimpan alamat memori. Walaupun suatu link list ada 2, saya harusnya gambarnya. Link list ada 2. Ketika kamu bikin ya, ini halaman ketiga. Halaman ketiga. Nah, kamu ada di halaman ketiga, kamu bikin halaman baru, berarti sebenarnya kamu bikin note baru kan? Ya nggak? Bikin note baru, pref-nya kamu tunjuk ketiga ini, oke? Next-nya 0. Oke? Gitu. Nah, kemudian agak susah nih. Ini next-nya ada, kamu bikin pointer baru lagi di sini. Biar karena next-nya ini kan ke note setelahnya. Kamu bikin pointer baru lagi, misalkan next 2 gitu ke cabang, ke note baru ini, ke halaman baru ini gitu. Yang penting adalah alamat memorinya kesimpan. Oh, berarti cara kerjanya ketika saya buat cabang baru di nomor 3 itu pointer ke-4 dan 5 itu terputus ya, udah hilang gitu ya, semacam di-free-kan gitu. Kalau terserah kamu, kalau kamu mau tetap mempertahankan nggak apa-apa. Cara mempertahankannya adalah kamu bikin pointer baru tadi. Kalau kamu mau menghilangkan hubungan ke 4-5 ini, kamu next-nya ini kamu tunjuk ke note barunya, ke halaman yang baru kamu refresh tadi, kamu buka tadi, oke? Kan tadinya next-nya ke 4 nih, ya nggak? 3 ini kan ke 4. Nah, sekarang kita hubungkan next-nya ini ke kemana nih? Ke halaman baru kamu gitu. Ke jalur baru gitu. Ke jalur baru. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau menghapusnya, misalkan kamu bikin program. Ini kan ngayal aja, misalkan ini browsernya Fiski gitu kan. Nah, terus habis itu, kamu bikin pointer-pointer lagi untuk nyimpen cabang-cabang tadi gitu. Misalkan kamu nggak mau menghapus, misalkan. Oke? Masuk. Tapi kalau mau menghapus lebih gampang karena next-nya tinggal kamu tunjuk ke halaman barunya gitu. Kita lanjut ya ke note tadi. Ini tadi operasi penghapusan pertama. Yang kedua, hapus note terakhir. Gampang banget hapus note terakhir. Hapus note terakhir, tinggal misalkan yang dikirim adalah note terakhirnya. Tinggal ini kita hapus, berarti sekarang yang tadinya
tel sama dengan tel pref. Berarti sekarang telnya sama dengan tel pref. Berarti yang tadinya 25, tel prefnya adalah 20. Ini sekarang sebagai tel. Kemudian jika telnya tidak sama dengan 0 atau ada isinya, maka tel next sama dengan 0. Berarti ini kita set 20-nya kan tadinya next-nya ke 25. Karena dia ini mau kita hapus, maka next-nya ini kita jadikan 0, kemudian kita free-kan si 25-nya ini gitu. Sangat gampang, oke? Namanya kita mau menghapus ini, berarti next-nya ini masih menyimpan ini, berarti kita nulkan, kemudian kita baru hapus gitu. Oke, itu remove n. Kemudian hapus pada node tertentu. Misalkan yang saya kirim adalah position atau posisi itu maksudnya urutan keberapa gitu. Bisa aja misalkan di remove middle ini yang dikirim adalah nilainya atau node-nya gitu. Itu bisa bebas terserah kalian. Misalkan yang saya kirim posisi, berarti misalkan kita cari node-nya, posisinya di mana? Misalkan dia di 1, 2, 3, berarti position di 3. Berarti kita akan for dari 1 sampai 3, kita cari node-nya, kita simpan dalam temp ini. Kemudian caranya adalah kalau kita menghapus 15, berarti temp pref next-nya 10, kan temp ini 15. Temp pref 10. 10 next-nya tadinya ke 15, sekarang kita ganti menjadi temp next. Temp next adalah 20. Berarti 10 next-nya kita set ke jadi 20, kemudian temp next pref. Temp next-nya 20, pref-nya tadinya ke 15, kita set menjadi temp pref ke 10 gitu. Baru kita hapus temp-nya ini gitu. Oke, ini contoh, misalkan parameternya adalah position. Kalian bisa nilai, bisa note gitu, terserah kalian. Kemudian ini tadi aplikasi linked list di dunia nyata, intinya double linked list dipakai jika kita membutuhkan informasi sebelum dan setelahnya gitu. Jadi kalau kalian cuma butuhnya untuk setelahnya aja, kalian bisa pakai single linked list.